Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Khairah, NIM 2309626021. Prodi PGRI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Pada mata kuliah bimbingan konseling di sini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan bimbingan itu ialah pemberian bantuan secara sistematis dan berkelanjutan dari orang dewasa atau ahli kepada individu atau kelompok untuk mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Jadi intinya bimbingan itu apa? Semacam dorongan seperti itu. Ini maksud dengan konseling yaitu interaksi profesional antara orang dewasa yang ahli atau profesional dengan individu atau kelompok untuk mengarahkan atau mengaktualisasikan diri supaya bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Jadi pengertian bimbingan di sekolah dasar yaitu proses membantu individu peserta didik untuk dapat memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Jadi bimbingan konseling di sekolah dasar itu bimbingan kepada peserta didik bagaimana mereka bisa mengenal dirinya, memahami dirinya, dan memahami lingkungan di sekitarnya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai perkembangan yang maksimal seperti itu dan bisa menjadi pribadi yang optimal dan masyarakat yang demokratis. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu aspek yang berkaitan dengan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama apa? Tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan seperti contohnya di sekolah. Jadi aspek ini berkaitan dengan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Apa tujuan institusional? Apa yang ingin dicapai oleh suatu lembaga? Apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut untuk menghasilkan murid atau generasi yang bijak, generasi yang cerdas? Itu apa yang harus dicapai, apa yang harus dijalani oleh sekolah tersebut, seperti itu. Intinya tujuan sekolahnya itu gitu. Yang kedua, kebutuhan anak-anak sekolah. Terus pola dasar bimbingan yang dipegang adalah generalis. Yang keempat, komponen bimbingan yang diprioritaskan yaitu pengumpulan data, pemberian informasi, dan konsultasi. Konsultasi di sini apa? Ya harus sering berhadapan langsung dengan murid, terus komunikasinya lancar dengan murid seperti itu. Dan selanjutnya bentuk bimbingan yang digunakan adalah bimbingan kelompok. Semisal di dalam kelas itu kita mengajar. Jadi usahakan harus sesekali ada tugas kelompok gitu agar mereka satu sama lain saling aktif seperti itu. Yang selanjutnya tenaga yang memegang peran kunci adalah guru kelas. Jadi yang paling aktif di kelas tersebut guru sebagai fasilitator mereka seperti itu. Jadi intinya yang berperan aktif di dalam sekolah, di dalam kelas itu mengarahkan, terus membimbing, terus ngasih motivasi, yaitu adalah guru. Tenaga yang memegang peran kunci. Seperti itu. Poin selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.
Yang pertama, membantu anak didik memahami diri sendiri dan yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan. Jadi tujuan adanya bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu untuk membantu peserta didik, membantu murid memahami pada dirinya sendiri, apa sih kemampuan yang saya miliki, apa sih potensi yang harus saya kembangkan, seperti itu, yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan. Yang kedua, agar anak dapat membantu dirinya sendiri untuk mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial. Nah, tujuan adanya bimbingan konseling di sekolah ini yaitu membantu anak supaya bisa berbaur dengan masyarakat, supaya bisa pede menjalani hari-harinya, menyesuaikan kepada keadaannya, seperti itu. Jadi, anak ini diajarkan untuk tidak minder dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya, terutama di sekolah. Itu. Yang ketiga, agar anak mampu melewati masa transisi dari lingkungan keluarga di rumah ke lingkungan teman sebaya dan guru sekolah. Jadi intinya gini, tujuan yang ketiga agar anak mampu melewati masa transisi dari lingkungan keluarga. Jadi misalkan di keluarga itu ada masalah, jadi anak ini belajar untuk tidak membawa masalah dari rumah ke sekolah. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, membantu proses dari kanak-kanak sebagai makhluk individu yang menonjol keunikannya menjadi makhluk sosial dengan jalan optimasi perkembangan penyesuaian pribadi dan sosial yang memadai. Yang selanjutnya, menguasai bahan ajaran tuntunan dari kurikuler, terus memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapi murid. Nah, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu salah satunya untuk memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapi murid. Misalkan terkadang ada murid yang tidak pede kepada dirinya sendiri, kepada kemampuannya sendiri. Nah, tujuan bimbingan konseling di sini yaitu untuk itu, memecahkan masalah itu. Jadi siswa ini akan terbiasa aktif di kelas. Memahami anak usia sekolah dasar. Itu. Poin selanjutnya, karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Karakteristik yang pertama, bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan peran guru dalam fungsi bimbingan. Itu. Jadi yang ditekankan di sini guru dalam fungsi bimbingan. Jadi guru berperan di sini. Yang kedua, fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Jadi murid di sini diajarkan untuk tidak minder, untuk pede menjalani hari-harinya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Mengembangkan apa yang sudah dipelajari, terus memecahkan masalah di sekolah. Itu anak yang memiliki permasalahan di potensinya, jadi karakteristik bimbingan konseling di sini untuk memecahkan masalah seperti itu. Tuh. Dan selanjutnya, bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik, dan program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli pada kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan matang dan pemahaman dan penerimaan diri, serta menerima kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Menurut Priyanto dan Emati menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah yaitu, fungsi adanya bimbingan konseling di sekolah yang pertama, fungsi pemahaman. Itu. Jadi apa sih fungsi adanya bimbingan konseling di sekolah? Itu untuk mematangkan, untuk mengoptimalkan pemahaman anak di sekolah, pemahaman anak ketika di kelas. Itu. Yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, pengatasan. Entah itu anak ini sedang bermasalah dari segi keluarga atau segi ekonomi atau segi apapun. Jadi itu termasuk fungsi bimbingan dan konseling agar supaya siswa itu nyaman sekolah, terus tidak ada gangguan apapun, baik dari segi keluarga, mental, fisik, dan segi apapun.
Selanjutnya fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Itu menurut Priyanto dan MATE. Nah, menurut Nurisan AJ, bimbingan dan konseling minimal mempunyai 4 fungsi. Yang pertama apa? Fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, dan fungsi penyesuaian. Selanjutnya jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama jenisnya orientasi, informasi, pembelajaran, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, dan layanan bimbingan kelompok, dan layanan konsultasi, dan layanan meditasi. Nah, prinsip bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, bimbingan untuk semua. Yang kedua, bimbingan di sekolah dasar dilaksanakan oleh semua guru kelas. Yang ketiga, bimbingan diarahkan untuk membantu murid agar mampu mengetahui, memahami, menerima dirinya sendiri baik secara kognitif ataupun secara efektif. Nah, di sini peran guru dalam bimbingan konseling ini di sekolah dasar yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, baik itu seperti potensi, minat, bakat, dan masalah tiap anak, terutama dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Selanjutnya melengkapi rencana-rencana yang telah dirumuskan bersama murid dan guru. Jadi, peran guru sekolah dasar dalam bimbingan dan konseling di sini lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan peran guru pada jenjang atau sekolah yang lebih tinggi. Mengingat guru sekolah dasar harus berfungsi sebagai guru kelas. Itu. Teknik bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, menasihati peserta didik untuk selalu berperilaku baik. Yang kedua, memberitahu peserta didik tentang dampak perilaku buruk yang akan terjadi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua murid. Yang terakhir, menanamkan sikap sosialisasi terhadap teman-teman. Peran orang tua dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu yang pertama, mengadakan konsultasi dengan guru tentang anak. Yang kedua, memberi balikan kepada guru tentang anak. Yang ketiga, menjadi sumber belajar yang diperlukan. Yang keempat, berbagi informasi tentang membimbing anak. Yang kelima, mengetahui jadwal anak. Yang keenam, mengetahui kondisi sekolah dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, berdialog dengan anak. Yang kedelapan, memberikan ganjaran atau balikan pada anak. Jadi peran orang tua di sini apa? Ditugaskan ketika anak sedang berada di sekolah, berada di rumah. Jadi misalkan anak sudah dari sekolah itu sudah belajar, apalagi memperoleh prestasi. Jadi peran yang terakhir di sini memberikan ganjaran. Jadi memberikan apresiasi kepada anak supaya lebih semangat lagi belajarnya, lebih ditingkatkan lagi potensinya seperti itu. Nah, peran orang tua dalam bimbingan dan konseling tidak dapat dilepas dari peranan guru dalam hal yang sama. Mengingatkan peran dari kedua subjek tersebut bermuara pada tujuan yang sama, yaitu tercapainya perkembangan individu pada anak. Itu pentingnya bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, proses pembelajaran di sekolah dasar harus berfungsi membantu murid untuk dapat memahami kekuatan dirinya, terus memahami peluang-peluang dan tantangan lingkungan yang mungkin dia hadapi, serta membantu murid untuk dapat merencanakan masa depannya sebagai warga masyarakat yang mandiri dan produktif. Nah, keterkaitan antara peran orang tua dan guru dalam bimbingan dan konseling di sini, peran orang tua dalam bimbingan tidak dapat lepas dari peran guru karena keduanya kerjasama atas dasar kesetaraan derajat. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata atau materi yang saya presentasikan ada yang kurang lengkap, maka saya berminta maaf atas sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.